Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gina Andriana di materi statistika. Materi statistika ini adalah materi kedua di kelas 12. Nah, pada materi statistika yang pertama sekali kita akan melihat materinya penyajian data. Penyajian data seperti apa ya? Nah, sekarang kita lihat untuk materi penyajian datanya. Kali ini kita membahas mengenai penyajian data berkelompok. Ketika di SMP kita sudah mempelajari penyajian data, namun penyajian datanya adalah penyajian data tunggal. Nah, kita lihat bagaimana proses penyajian data berkelompoknya. Diawali dari kumpulan data. Nah, jadi di sini ada data dari nilai hasil ulangan matematika dari 34 siswa. Nah, data ini terlihat dari angka 71, 75, 57 dan seterusnya sampai ke 68. Nah, untuk data ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi karena memang salah satu penyajian data itu adalah berbentuk tabel distribusi frekuensi. Namun sebelum kita membuat tabelnya, kita akan melakukan langkah-langkah. Langkah yang pertama itu datanya kita urutkan. Jadi data yang ada dari data hasil ulangan matematika tadi kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Terlihat bahwa di sini urutannya 48, 57, 57, 62 dan seterusnya sampai nanti ke 90. Berikutnya, langkah kedua menentukan banyak kelas. Jadi dalam data berkelompok itu kita akan menggunakan banyak kelas. Jadi menentukan banyak kelas ini kita menggunakan metode Stargess. Nah, jadi metode Stargess ini kita lihat bahwa K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi N ini adalah jumlah data tadi. Kalau kita lihat ke belakang, data itu berjumlah 34. Sehingga untuk 1 tambah 3,3 log 34 itu sama dengan 6,05. Nah, kita ambil angka atau pembulatan ke bawah berarti menjadi 6. Sehingga nanti banyak kelas yang akan digunakan adalah 6 kelas. Nah, selanjutnya langkah ketiga menentukan interval kelas. Nah, kelas ini juga memiliki interval, yaitu jarak yang sama. Jadi tidak boleh kita menggunakan jarak yang berbeda untuk setiap kelasnya. Jadi untuk menentukan interval kelas ini kita gunakan rumus I, berarti melambangkan interval sama dengan rentang per banyak kelas. Nah, jadi rentang itu dilambangkan dengan R, banyak kelas tadi dilambangkan dengan K. Nah, rentang itu diambil dari data terbesar dikurang dengan data terkecil. Jadi data terbesarnya tadi 90, data terkecilnya adalah 48. Maka 90 kurang 48 per 6 sama dengan 42 per 6 sama dengan 7. Berarti interval kelasnya adalah 7. Kita lanjut ke langkah keempat. Di sini kita akan membentuk rentang kelas, di mana rentang kelas ini dengan cara menentukan nilai ujung batas bawah dan batas atas kelas pertama. Nah, batas bawah kelas pertama itu diambil yang terkecil, yaitu 48. Oke, kita lihat untuk yang batas atas kelas pertama. Batas atas kelas pertama itu boleh digunakan batas bawah kelas I, yaitu interval, ditambah interval kelas kurang 1. Sama dengan batas bawah kelas tadi adalah 48, interval kelas adalah 7 kurang 1. Menjadi 48 ditambah 7 kurang 1 sama dengan 54. Nah, sehingga rentang untuk kelas pertama itu adalah 48 sampai 54. Nah, ini adalah kelas pertama. Nah, tadi disebutkan bahwa banyak kelas itu ada 6. Nah, tidak masalah
ketika misalnya ada data yang belum masuk ketika dibuat kelas sebanyak 6 kelas, ternyata ada tertinggal nanti kelas atau data yang belum termasuk, nah boleh kita tambahkan satu. Jadi sebenarnya kita tidak terpaku kepada banyak kelas yang sudah digunakan dengan menggunakan metode Stargest tadi. Nah, yang jelas tujuan untuk membentuk banyak kelas itu mempermudah kita dalam menentukan rentang kelasnya. Nah, kita lihat untuk yang kelas pertama itu tadi diperoleh 48 sampai 54. Nah, jadi perhatikan. Berarti 54 ini diperoleh dari 48 ditambah 7 kurang 1 sama dengan 1. Frekuensinya 1 ini diperoleh dari banyak data pada rentang 48 sampai 54. Jadi ada satu data. Jadi makanya frekuensinya tertulis 1. Kalau untuk rentang berikutnya 55 sampai 61, setelah 54 kita ambil 55. Jadi untuk 61 ini diperoleh dari 55 ditambah 7 kurang 1. Nah, menjadi 61. Sehingga rentangnya 55 sampai dengan 61. Ada dua data di sana. Kita tuliskan frekuensinya 2. Begitu untuk seterusnya sampai ke 62 sampai 68 dan seterusnya 83 sampai 89. Itu ada 3. Namun ketika dilihat ada data yang belum tertulis, nah boleh kita buatkan atau kita tambah lagi kelas untuk yang dua data tersisa, yaitu kita pilih 90 sampai 96. Dan ini tidak masalah untuk penambahan kelas karena memang di sini tidak baku tentunya. Nah, jadi dari data-data tersebut sudah terbentuklah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Inilah bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana di sini unsurnya ada nilai yang berbentuk rentang kelas, masing-masing kelas, dan di sini ada frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah data-data yang ada pada setiap kelasnya. Demikianlah materi untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang disampaikan. Kita tutup. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.